Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 10 September 2017, hari Minggu biasa ke-23. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini bersama kita Romo Robertus Agung Suryanto AFM, bersama kita kembali pada hari ini. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda kurang lebih sampai 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Agung yang sudah berada bersama kita hari ini. Salam damai Romo Agung. Salam damai sejahtera. Ya, Marita, apa kabar juga? Baik Romo, terima kasih. Kabar saya baik-baik. Romo sehat? Puji Tuhan, ya. Amin. Ya, amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line yang terkasih, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Agung. Mari para gembala baiknya dan murah hati, mari kita bersama-sama memulai perjumpaan kita dengan memohonkan berkat Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau amat mengasihi kami anak-anak-Mu. Karena Engkau selalu menghendaki yang terbaik boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan karena Engkau selalu menyiapkan rahmat yang terbaik, aneka rahmat dan berkat yang Kau siapkan untuk semua anak-anak-Mu. Pada hari ini, ya Tuhan, kami hendak membuka hati kami untuk sabda-Mu yang membawa kami, menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan kepadamu. Berkatilah perjumpaan kami, berkatilah permenungan kami, agar kami semua dapat memahami apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami, dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak rencanamu yang menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah betapa adilah ya Tuhan, betapa benar keputusan-Mu. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 33 ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan, wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu pun akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan untuk hari ini adalah, singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita.
Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa padang gurun. Ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pemirsa Hidup TV dan pendengar terkasih, sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 yang akan disampaikan oleh Romo Agung untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Agung untuk kita semua. Romo, di hari Minggu biasa ke-23 ini, kabar sukacita apa kiranya yang ingin disampaikan? Baik, kabar sukacita di hari ini, Minggu biasa ke-23 ini, hampir seluruh bacaan itu mengajak untuk menyadari dengan sungguh-sungguh kepada kita sekalian bahwa Allah menghendaki semua anak-anaknya mengalami kebahagiaan, sukacita, keselamatan. Dan dengan cara seperti itu, orang akan hidup dalam sukacita bersama dengan Allah dan
tadi disampaikan pada kita sekarang lewat bacaan pertama bahwa caranya adalah dengan mari ajak sesama kita mengalami sukacita itu dengan eh, menegur dia, mengingatkan dia, memberikan teguran, memberikan sebuah kritikan apa yang disampaikan untuk kebaikan dengan motivasi kasih agar orang itu kembali mengalami kasih Allah. Itu sebetulnya. Ketika orang memberontak terhadap apa yang menjadi kasih Allah ya, apa menjadi persekutuan kita dengan Allah, memberontak, dia keluar dari persekutuan itu dan kita sebetulnya semua bertugas untuk mengingatkan kembali pada dia supaya balik lagi pada persekutuan itu. Supaya tidak keluar dari persekutuan kasih kita dengan Allah. Pada pokoknya itu yang mau sampaikan ya. Iya, berarti jika kita berada di luar persekutuan diharapkan ditarik kembali untuk hadir di persekutuan itu ya, masuk kembali ke dalam persekutuan itu. Iya, jadi kabar sukacitanya untuk minggu ini dari bacaan pertama apa, Romo? Dari bacaan pertama kita diingatkan ya, dari kitab Nabi Nubuat Yeskiel ini pasal 33 itu sampai dengan 9, kita diingatkan yang paling pokok adalah bahwa tugas Yeskiel itu Tuhan perintahkan untuk menyampaikan perintah ini, bahwa Yeskiel diminta untuk menyampaikan kepada orang sebuah peringatan, kepada misalnya orang jahat, kepada orang jahat terus sampaikan bahwa orang itu mesti ditegur sampai supaya dia balik lagi. Dan kalau orang itu tidak mendengarkan juga dan dia mati dengan kejahatannya, dan kalau kita tidak menyampaikannya, itu Tuhan mengatakan kamu salah kepada Nabi Yeskiel. Kamu salah karena kamu tidak menyampaikan itu supaya orang itu bertobat, berbalik kepada Allah. Tapi kalau kamu sudah menyampaikan dan dia masih begitu juga, masih ngeyel juga, baik, biarlah dia mati dalam kesalahannya, tapi kamu menyelamatkan nyawamu. Ya, artinya mau dikatakan pada kita sekalian bahwa kebahagiaan, berkat keselamatan orang itu ternyata bergantung juga atau terletak pada tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab untuk membawa orang hidup dalam kasih Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab dari baptisan kita pada dimensi kenabian, bahwa setiap kita dengan dibaptis kita menjadi imam, nabi dan raja. Nah, sebagai nabi kita diminta untuk mewartakan, menyampaikan apa yang menjadi harapan Allah, yaitu Allah menghendaki semua anaknya hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Kalau ada yang menyimpang, berarti dia mau keluar dari sukacita ini ya, kasih sejati, kebahagiaan yang Tuhan mau berikan pada kita, dan ingatkan pada dia supaya dia balik lagi. Nah, kalau kita sudah melaksanakan tugas dan dia masih ngeyel juga, tidak salah. Tapi yang jelas bahwa kamu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ya, itu. Iya, berarti kalau ada orang kita tegur tapi dia tidak mau kembali, itu bukan salah kita ya, Romo ya? Ya, bukan salah kita, persis seperti itu. Salah kita, tugas kita adalah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah sebetulnya ya. Allah menghendaki kamu bahagia dan selamat. Saya menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi motivasinya adalah sungguh-sungguh berangkat dari keinginan Tuhan sendiri. Seperti keinginan Tuhan, yaitu semua orang itu selamat, hidup dalam keselamatan persekutuan dengan Allah sendiri. Kalau orang berdosa berarti dia keluar dari persekutuan itu. Dan tugas nabi dan tugas kenabian kita itu adalah menyampaikan pada dia supaya kamu sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan kehendak saya tapi kehendak Allah. Allah menghendaki kita nih bahagia semuanya, hidup dalam kebahagiaan Allah. Romo, bagaimana caranya agar menyampaikan kepada orang agar orang itu mau balik lagi ya, Romo ya? Iya, hal yang tidak gampang, yang sangat-sangat tidak mudah. Kadang-kadang juga yang menyampaikan ini bisa menjadi putus asa ya. Putus asa dalam arti bahwa kita sudah berpikir baiknya saudara yang saya kasih ini berbalik kembali kepada jalan Tuhan, katakanlah begitu, dia udah menyimpang jauh, lalu ternyata dia tidak mau. Itu yang sakit tuh kita yang rasanya seperti itu ya. Udah berusaha untuk dia menjadi baik, kita berusaha untuk mengupayakan yang terbaik untuk dia. Dipikir-pikir yang baik kan juga kamu pikirnya begitu ya, kenapa nggak mau ya, seperti itu. Dan kita kadang merasa, kita yang merasa sakit ya, rugi. Aduh, kenapa ya nggak mau ya diajak menjadi baik, kok tidak mau ya, kok ada yang seperti itu ya. Kadang-kadang kita menjadi putus asa duluan ya. Sebagai pewarta hari ini kita diingatkan lewat semangat Nabi Yeskiel
Allah mengatakan pada Nabi Yeskiel seperti itu. Tugasmu adalah sampaikan pada mereka. Sampaikan pada mereka supaya mereka hidupnya baik. Sampaikan kalau memang salah, katakan salah. Seperti itu. Jadi supaya hidupnya kembali pada jalan Allah. Kalau kamu sudah sampaikan, sudah melaksanakan tugas, dan seperti itu juga hasilnya, atau tidak ada perubahan pada dia, ya sudah, silakan dia dengan jalannya yang sudah ditempuhnya dalam kebinasaannya, dan kamu menyelamatkan nyawamu. Artinya ternyata kalau kita diam saja, kita membinasakan, kita juga binasa, dalam arti bahwa ternyata Tuhan menghendaki kita tuh punya tugas yang paling pokok, yaitu menyampaikan kabar baik, menyampaikan keselamatan pada orang lain, supaya orang lain tuh hidupnya bahagia. Jadi kebahagiaan dikehendaki oleh Tuhan bukan hanya oleh kita saja, tapi juga oleh semua orang, semua anak-anaknya. Tuhan menghendaki kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk sukacita Tuhan, berkat Tuhan dirasakan oleh orang-orang lain juga. Itu ya pertama-tama saya kira. Iya, tapi kadang-kadang kita gemes jadinya gitu ya Romo Iya, Bu. ya, dan penasaran Iya, gitu iya. kenapa tidak mau gitu. Seperti maaf nih, seperti Ya, pengalaman Ibu, pasti banyak pengalaman ya, Marita, dengan anak dan dengan siapapun yang biasanya kita jumpai, atau murid kali ya, seperti itu ya. ya, Kita tahu namanya guru itu kan pasti menghendaki agar anak-anaknya pintar semuanya ya, berkualitas semuanya. ya, Dikasih tugas itu maksudnya supaya berkualitas ya, meningkat kemampuan intelektualnya dan sebagainya. Tetapi kan murid ini sering melihatnya sebagai penyiksaan. Gak suka kasih tugas. Nah, sama seperti itu. Ini saya udah katakan nih, kamu laksanakan ini. Tapi ada jiwa berontak tuh rupanya dari kecil udah kadang-kadang muncul ya. Wah, nggak benar nih kita nih, disiksa nih kita. Nah, padahal itu adalah tuntunan ya. Nah, kadang-kadang menerima teguran, menerima suatu kritik dan perbaikan dari pihak lain tidak gampang, karena dari kecil barangkali kita sudah terbiasa seperti itu ya, bahwa oh, kalau kita dikritik berarti dia nggak suka nih ya, nggak suka sama kita nih, seperti itu. Pikirnya seperti itu, tidak berpikir lebih luas dari itu, belum ya, mungkin masih kekanak-kanakan kadang-kadang ya, berpikir bahwa teguran, sapaan yang baik itu dipikir bukan satu hal yang baik ya, bukan sebuah ajakan yang mengajak orang menjadi baik. Masih berpikir seperti itu kadang-kadang. Itu dari pihak yang ditegur, dari pihak yang menegur kita kadang-kadang juga sudah kadang capek duluan. Ketika menyampaikan yang baik, yang terbaik kita sampaikan, ternyata nggak dilaksanakan juga ya. Ya, tapi Tuhan mengatakan lewat kepada Nabi Yeskiel, yang penting kita melaksanakan tugas kita, yaitu menyampaikan apa yang baik dan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu tugas utama kita ya, Nabi Yeskiel, dan juga kita dengan tugas kenabian kita dari baptisan yang kita peroleh ya, Bu ya. 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 Romo, kalau bacaan kedua Romo. Baik, bacaan kedua. Bacaan kedua seirama ya. Artinya di sini lebih disadari lagi bahwa motivasi dari seluruh apa yang dikatakan dalam bacaan pertama juga dalam Injil ya. Linknya ada di sini, saya kira kasih ya. Kasih itu harus menjadi dasar motivasi seluruh tindakan. Kasih itu yang membuat kita sadar bahwa semua kita diciptakan begitu sempurna dari Tuhan. Tuhan berikan semua sempurna, baik adanya dan sempurna. Tuhan menghendaki kita juga hidup dalam kesempurnaan. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Tuhan menghendaki kita sempurna. Tapi kita sadar juga bahwa sebagai manusia kita jauh dari kesempurnaan. Nah, karena itu kita disadarkan hari ini, ketika hidup kita pasti menjumpai banyak kekurangan-kekurangan yang mengatakan bahwa kita nggak sempurna. Banyak kekurangan, banyak kerapuhan. Dan dalam konteks kasih kita bisa memahami semuanya itu, bahwa baik dalam keadaan kekurangan, baik dalam keadaan berkelimpahan, baik dalam keadaan tidak baik dan mujur, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah itu maha baik, maha sempurna, dan karena itu Dia mengasihi kita. Jadi kasih adalah fokus dan jantung dari semua kehidupan kita, relasi kita. Dan karena itu dikatakan tadi, sebetulnya orang tidak perlu berhutang apapun. Tadi dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13. Mengapa? Kalau berhutang berarti saya ya katakan berkekurangan dan menghendaki kekurangan saya itu ditutupi oleh pihak lain. Nah, itu berhutang karena pada saya tidak berkecukupan. Nah, tapi dalam konteks kasih tadi, sebetulnya tadi dikatakan oleh Santo Paulus, kenapa tidak perlu berhutang? Karena pasti kasih ini akan membuat orang berkecukupan ya. Kalau orang hidup dalam kasih yang dengan sungguh-sungguh, orang tidak akan mengalami kekurangan ya. Belum dalam konteks itu.
Berhutang bisa jadi berhutang materi, bisa jadi budi ya, jasa dan sebagainya. Nah, kita nggak perlu sebetulnya kalau kita hidup dalam kasih, semua sudah dalam kelimpahan kasih Allah. Dan tak perlu lagi kita berhutang. Berhutang artinya kita kekurangan dan kita minta supaya orang lain memenuhinya. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Allah memenuhi semuanya. Allah memenuhi semuanya dan semua orang, semua kita sekalian diminta oleh Allah untuk meraih kesempurnaan dengan saling mengasihi. Kasih itu dasar dan juga saripati dari semua hukum yang ada. Tadi dikatakan juga dalam bacaan hari ini bahwa semua hukum tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi dasarnya ada pada kasih. Jadi firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, kata Santo Paulus ya. Jadi ini sebetulnya pendekatan oleh Yesus sebelumnya. Yesus mengatakan bahwa semua hukum itu tersimpul dalam dua hukum, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama yang tidak boleh dipisahkan ya. Sebetulnya kesempurnaan yang dimanakan kesempurnaan itulah disitulah letaknya kalau orang sungguh dapat melaksanakan hukum ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan konsisten dan dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah itu memberikan pada kita kekuatannya dan kelimpahan kasihnya juga ya. Saya kira itu ini bacaan kedua Bu ya. Ya, benar juga ya Romo ya, berarti jangan berzina, jangan membunuh, Ya. jangan mencuri. Itu semuanya adalah yang tersimpulnya adalah kasih ya. Kalau kasih itu ada, tidak Ya, akan ada melakukan pencurian, itu. tidak Ya, ada berzina, tidak ya. ada Ya, yang lain-lain yang kasih membuat negatifnya. orang sempurna. Sebetulnya kan kita tahu ya, kalau anak muda menyanyikan lagu, kau begitu sempurna. Sempurna apanya? Banyak kekurangan ya sebetulnya kan. Tapi kasih, cinta membuat mata orang itu melihat kekurangan itu tidak sebagai sebuah kekurangan, tapi semuanya sempurna adanya. Dan kalau orang sempurna maka tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Yang tadi dikatakannya dalam Santo Paulus itu tidak ada perzinahan, pembunuhan, pencurian, nggak ada lagi ya, karena semua sudah mengalami kepenuhan kasih Allah. Itu hal yang sangat ideal. Apakah ini suatu hal yang utopi, artinya nggak mungkin terjadi ya? Sangat mungkin terjadi kalau orang sungguh-sungguh memahami dan menghayati kasih Allah dalam hidupnya, dan orang menghayati kasih itu secara konkret dalam hidupnya terhadap orang-orang pertama-tama yang ada di sekitar kita saja dulu. Pasti orang akan mengalami kesempurnaan ya, kepenuhan hidup maksudnya. Allah hadir begitu dekat, Allah amat mengasihi, dan dengan cara seperti itu kita hidup dalam hadirat Tuhan ya. Baik, saya kira ya. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah para pendengar terkasih, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line yang tercinta, kita resapkan dulu dalam hati sanubari kita apa yang disampaikan Romo Agung di bagian pertama ini, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Hari ini 10 September, Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Theodardus Martir. Hari kelahiran Theodardus tidak diketahui dengan pasti. Yang diketahui tentang dirinya ialah bahwa ia menggantikan Santo Remaklus sebagai abbas di Biara Benediktin Malmedy Stavelot, Prancis pada tahun 653. Pada tahun 662 ia ditahbiskan menjadi uskup Tongres, Maastricht, Prancis. Ketika sekelompok bangsawan Prancis berusaha menyita kekayaan gereja diosesnya, ia mengajukan protes keras kepada Childeric II dari Austria yang berkuasa di Merovingian, sebagian wilayah kerajaan Prancis. Pada tahun 670, dalam perjalanannya ke pengadilan kerajaan, uskup yang saleh ini dibunuh dengan kejam di sebuah tempat dekat Speyer, Jerman oleh kaki tangan raja. Ia dihormati sebagai martir karena usaha-usahanya untuk memperjuangkan dan membela hak-hak gereja. Demikianlah hari ini 10 September
Gereja Katolik memperingati orang kudus, yaitu Santo Theodardus Martir. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, kembali kami bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu 10 September 2017, hari Minggu biasa ke-23. Dan masih bersama kita Romo Agung Suryanto OFM. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya, mengajukan usul atau saran, Anda dapat kirim sebuah pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555, 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, pendengar terkasih, gembala baik dan murah hati, kita kembali bersama Romo Agung untuk menyimak bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini kabar sukacita apalagi yang ingin Romo sampaikan? Baik Marita, terima kasih. Kabar sukacita yang sekarang dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 ini sampaikan pada kita sebetulnya penegasan atas apa yang dalam kitab Yehezkiel tadi ya, bahwa Allah itu menghendaki semua orang selamat dan bahagia. Lalu kabar sukacitanya adalah bahwa Anda, saya, semua kita diundang untuk mengalami keselamatan ya, dalam hidup dalam sukacita dan bahagia, mengalami sungguh-sungguh kebahagiaan. Dan itulah sebetulnya Injil, kabar sukacita. Kabar itu membawa sukacita karena kita sungguh-sungguh bersukacita, karena kabar itu membawa kita pada kebahagiaan. Sukacita yang sejati, bukan sukacita semu ya, sukacita yang sejati, bukan sukacita yang ditawarkan oleh dunia, kalau kata Yohanes ya, seperti itu. Artinya itulah yang Tuhan berikan dan Tuhan inginkan kita semua mengalami sukacita, dan caranya adalah dengan correptio fraterna, dengan menegur, menyampaikan sesuatu yang menurut hemat kita itu adalah kehendak Tuhan supaya kita sampaikan dengan motivasi kasih supaya dia kembali pada kasih Allah, hidup dalam persekutuan kasih Allah, sekali lagi ya, seperti itu, agar orang itu mengalami kasih Allah ya. Kalau orang berbuat dosa, dia keluar dari persekutuan. Sama dengan sakramen tobat. Sakramen tobat itu pemahamannya itu sebetulnya. Mengapa orang perlu sakramen tobat? Karena gereja pada pemahaman secara tubuh mistik Kristus ya, gereja adalah tubuh mistik Kristus dan hakikatnya kudus. Ketika seseorang berbuat dosa, dia lompat dari situ sebenarnya, persekutuan. Untuk balik lagi butuh rekonsiliasi. Sebetulnya itu rekonsiliasi, pendamaian dirinya, yang menyadari bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, dan gereja memberinya dengan ini sarananya sakramen rekonsiliasi ya. Itu dalam konteks bacaan pada hari ini, bagaimana Yesus menyampaikan supaya orang bisa balik lagi dalam kasih Allah, tergantung memang sepenuhnya pada kebebasan dia. Apakah dia dengan kebebasannya mau menerima kasih dan tawaran Allah untuk hidup baik lagi, mengalami kasih Allah, atau memang terus menentang dan menentang. Artinya tidak menerima. Sudah disampaikan secara pribadi, personal, pendekatan personal, tidak terima juga, bahwa 4 mata sampaikan supaya dia bisa balik lagi dan hidup baik lagi. Artinya kalau 4 mata itu berarti itu relasinya juga relasi personal ya. Dia tidak ada orang yang tahu. Maaf nih saudara, saya harus menyampaikan untuk kebaikan saudara dan untuk kebaikan kita. Dimana kalau saudara tinggalkan perbuatan itu, misalnya seperti itu ya, jangan lakukan itu. Bawa 4 matanya dari 2 orang berhadapan, masih relasi personal. Ternyata dia menolak, ternyata dia tidak menerima apa yang disampaikan sebagai sebuah kebaikan. Yesus mengatakan panggil 2-3 orang saksi, supaya ada saksi dan orang itu bisa menerimanya, bahwa apa yang disampaikan sungguh-sungguh untuk kebaikan dia, supaya ada perubahan. Dan kalau memang masih menolak juga, dia masih bertegar tengkuk ya, Yesus mengatakan udah bawa saja kepada jemaat, sampaikan kepada jemaat persoalannya, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika tidak mau mendengarkan jemaat, jadi jemaat yang memberikan pandangan, udah pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya
untuk sampai mengatakan seseorang itu sebagai pendosa publik ya, pemungut cukai pendosa publik dan tidak mengenal Allah, artinya orang yang ya mungkin memberikan kafir ya, kafir seperti itu ya, tidak tahu Allah, tidak mengenal Allah ya. Untuk sampai ke tahap yang itu, tahap yang sangat terakhir ya, untuk mengatakan hal seperti ini, untuk menyatakan bahwa oh dia memang nggak bisa lagi ya, seperti itu. Tapi usaha harus dilakukan bertahap, pendekatan personal, kemudian dengan bantuan beberapa saksi untuk meneguhkan bahwa ya baik, mari kita balik lagi agar kamu menjadi baik lagi hidupnya ya. Lalu dibawa pada jemaat juga. Nah, seperti itu sebetulnya ya. Jadi bertahap, Yesus mengatakan kenapa bertahap sampai akhirnya sampai tingkat jemaat, supaya orang sungguh sadar bahwa ini persekutuan. Persekutuan ini persekutuan kasih ya. Persekutuan kasih dan gambaran dari tubuh mistik Kristus yang kita tahu bahwa ini ada dalam persekutuan Tuhan sendiri. Tuhan yang menghendaki agar semua kita anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari itu membuat dia keluar dari persekutuan ya. Dan kalau balik lagi, oke, ada sakramen rekonsiliasi dalam pemahaman Gereja Katolik, iman Gereja Katolik, kita ada sakramen rekonsiliasi untuk berbaik kembali ya. Baik. Itu yang pertama-tama dalam Injil pada hari ini, kabar sukacita pada hari ini. Dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Iya. Ya. Kemudian Romo, kalau orang yang kita ajak itu tetap ngeyel terus, sedangkan kita ingin sekali agar orang itu kembali, bagaimana caranya ya Romo ya? Iya, dalam pengalaman ya hidup itu ya, menggereja, berjemaat ya, katakanlah Iya. dalam keseharian di lingkungan, di wilayah, hal-hal yang sederhana barangkali ya, mungkin kita kasih contoh ya, kok ada ya yang warga kita di lingkungan misalnya aja ya, itu kayaknya sama sekali nggak mau terlibat ya. Entah dia kolektan juga nggak mau, kur juga nggak mau ya. Kadang-kadang kita mau, dia mesti saya ingatkan deh pribadi ya, kita datang pribadi, jangan romonya, maksudnya Marita ya dan Iya. kawan-kawan, atau pribadi dulu aja berdua sendiri dulu menyampaikan, bukan teguran ini sebetulnya, ajakan kan. Bukan, kalau teguran kan dia ada pelanggaran dan kita sampaikan pelanggaran itu. Ini enggak, kalau ini masih ajakan. Nah, untuk itu pun susah ya, artinya tidak gampang. Kadang-kadang ya kamu sendiri aja masih gitu ya. Udah, saya minta maaf nih, saya mungkin nanti kalau udah bisa semuanya memungkinkan, saya ikut deh apa yang menjadi kehendakmu. Kadang-kadang seperti itu. Kita sampaikan lagi, nanti alasannya kayak gitu lagi, aduh nggak, waktunya belum ada dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kalau ini konteksnya ajakan. Kalau teguran itu dia jelas-jelas melanggar. Misalnya, maaf nih ya, sekarang ada CCTV ya, seperti itu. CCTV di mana-mana, lalu kedapatan di CCTV itu ya, jemaat kita nih melakukan sesuatu dari CCTV itu. Pendekatan personal dulu. Nggak ngaku. Kalau nggak ngaku sekarang gampang. Bukan, CCTV-nya kelihatan. Begitu deh. Nggak usah saksinya itu 2 orang 3 orang saksi, belum datangkan 2 3 orang saksi pun sudah langsung iya langsung ngaku. Nah, mendapatkan kembali seorang berbuat baik, pendekatan personal itu membuat orang merasa tidak ditelanjangi ya. Itu yang sampaikan oleh Yesus pada kita, pendekatan personal pertama-tama. Mengapa? Karena orang tidak akan merasa ditelanjangi, dibuka aibnya, kejahatannya, keburukannya. Dengan begitu dia bisa merasakan bahwa ya, ini memang motivasinya kasih ya, demi kasih, dan diajak untuk berbalik lagi. Mudah-mudahan berbalik lagi. Kalau ngeyel juga, nah baru Tuhan Yesus mengatakan, yuk dibantu dengan ketua lingkungannya yuk, gitu ya. Udah, kalau nggak bisa lagi, udah semua jemaat. Tapi emang dalam konteks gereja kita seperti apa ya, bayanginnya nggak ada ya. Tapi dalam arti bahwa seperti itulah, mau dikatakan pada kita sekalian bahwa Tuhan menghendaki sebelum sampai pada sebuah keputusan yang final bahwa ini orang pendosa publik, kita diminta untuk sungguh-sungguh melakukan pendekatan personal pertama-tama. Karena bagaimanapun juga setiap orang pasti itu pada dasarnya adalah orang baik ya. Pada dasarnya setiap orang adalah baik, diciptakan baik dari Allah, dan setiap orang adalah citra Allah. Yang namanya citra Allah itu gambar Allah. Gambar Allah itu dalam keadaan apapun dia adalah gambar Allah. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, dia gambar Allah. Jadi kebaikan Allah pasti ada pada dia gitu ya, ada pada dirinya, dan setiap orang menyimpan kebaikan Allah itu dalam dirinya.
Nah, kalau ada pendekatan personal, mudah-mudahan dia disadarkan kembali pada citranya dan balik. Semoga ya, seperti itu yang diharapkan. Nah, karena itu kita diingatkan bahwa penyampaian teguran, kritik tidak gampang dalam arti bahwa ketika kita menyampaikan sebuah teguran, boleh jadi yang dipahami oleh pihak yang ditegur adalah, oh dia tidak suka, oh dia iri, pasti dia iri hati nih sama saya ya. Jadi self defense-nya begitu kuat dari orang yang ditegur ya. Hari ini kita diajak untuk rendah hati sebetulnya ya, bahwa teguran disampaikan pada kita lewat siapapun itu sebetulnya teguran dari Allah yang menghendaki orang itu bergerak menyampaikan teguran Allah sendiri ya, lewat siapapun. Apakah seorang, apakah dua orang, tiga orang, apakah satu jemaat barangkali. Teguran disampaikan untuk memang menegur perbuatan kita barangkali harus ditegur supaya menjadi baik lagi ya, seperti itu. Jadi butuh kerendahan hati untuk menerima teguran. Dan butuh kesungguhan, kejujuran dari orang yang akan memberikan teguran. Kenapa? Karena kalau tidak jujur, tidak tulus dalam memberikan teguran atau kritik yang membangun, maka boleh jadi akan jatuh pada juga dikatakan yang dia curigai, iri hati atau tidak suka, jealous dan sebagainya, boleh jadi benar, bisa terjadi ya, karena tidak disertai motivasi yang tulus. Nah, motivasinya harus tulus, yaitu bacaan pertama tadi ya, bacaan kedua, kasih menjadi jembatan dari seluruh bacaan pada hari ini. Bacaan pertama mengatakan sampaikan kepada Nabi Yeskiel ya. Sekarang Injil juga mengatakan dengan lebih tegas lagi, harus menyelamatkan orang itu supaya kembali pada kasih Allah ya. Itu tanggung jawab semua orang beriman, supaya semua orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan kembali dalam hidupnya ya. Apakah bisa juga dengan cara kita mendoakan orang itu, Romo? Iya, benar sekali, diingatkan saya dari teks hari ini dan bacaan yang kalimat terakhir itu kan dikatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat minta apapun, itu berdoa. Jadi kalaupun dua orang ya, itu udah yang katakan satunya memberikan teguran, satunya itu yang menerima teguran, kalau puji Tuhan kalau memang sadar bahwa oh ya dia berterima kasih, aduh terima kasih saya diingatkan, mari kita berdoa. Nah, pada saat dia menyampaikan doanya, doa apapun Tuhan mengatakan akan didengarkan oleh Tuhan ya. 2 orang berhimpun dalam namaku, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Allah hadir dalam persekutuan. Sekali lagi, Allah hadir dalam persekutuan. Tuhan menghendaki kedamaian, damai dan sukacita dirasakan dalam persekutuannya, dalam perjumpaan antar hati ya. Jadi motivasinya kembali lagi kasih. Harus dengan kasih saya menyampaikan kritikan, teguran pada orang supaya orang itu menjadi baik. Dan kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kebaikan. Dan kita tahu tidak ada orang yang sempurna. Kalau orang menyampaikan teguran pada saya tahu bahwa dia nggak sempurna, saya tahu dia punya banyak kekurangan juga, saya tahu. Tapi dengarkan tegurannya ya. Kenapa? Karena apa yang menjadi teguran dia itu barangkali yaitu, dan harus yakin bahwa itu suara Tuhan lewat orang yang tidak sempurna itu ya. Suara Tuhan disampaikan lewat orang yang tidak sempurna dengan segala kekurangannya. Tuhan menyampaikan tegurannya lewat siapapun orang itu ya. Nah, butuh kerendahan hati untuk menerima teguran, butuh kerendahan hati. Kalau kita ada pihak yang ditegur, kalau kita ada pihak yang harus menyampaikan teguran, butuh juga kerendahan hati dan kejujuran, ketulusan bahwa saya menyampaikan ini untuk kebaikan dia, demi kasih Tuhan sendiri. Karena Tuhan menghendaki semua anaknya tak ada yang binasa, semua selamat. Karena itu Tuhan menghendaki menggunakan kita juga sebagai sarana, sebagai tangan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang yang barangkali menyimpang hidupnya, melanggar perintah Allah sedemikian dan meninggalkan Tuhan Allah ya. Jadi itu yang dikehendaki agar semua orang mengalami damai dan sukacita dalam persekutuannya ya. Saya kira itu yang paling pokok. Iya. Ya, kemudian kalau misalnya kita berdoa ya Romo ya, kita udah mendoakan, kok belum ada perubahan dari orang itu, kita mendoakan lagi terus menerus ya Romo. Oh iya benar. Dalam konteks mendoakan kita sedang beralih ya dari kemampuan kita tadi personal berapa orang pun dan juga bersama-sama jemaat ya. Walaupun bersama-sama masih dalam konteks yang mendatar ya seperti itu. Kita diingatkan dalam teks yang terakhir ini, dalam kalimat terakhir ini untuk membawanya pada Allah juga, pada kekuatan Tuhan ya. Kita minta kekuatan Tuhan bersama-sama. Kalau kita udah bersama-sama dan minta dan tak ada perubahan juga,
Dalam bacaan pertama ya sangat jelas, udah dia mati dalam kebinasaannya tapi kamu selamat ya, gitu, kamu menyelamatkan nyawamu. Artinya kita sudah melaksanakan tugas kita, menyampaikan apa yang baik, bahkan mendoakan ya. Karena setiap orang itu punya kehendak bebas untuk mengikuti kehendak Tuhan, kehendak bebas untuk melawan kehendak Tuhan, menentang kehendak Tuhan. Jadi bebas untuk memilihnya, dan dia barangkali menggunakan kehendak bebas yang itu yang terakhir ya. Dia ingin tetap menentang kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Karena itu bagaimanapun juga tugas kita adalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan kasih Allah, apa menjadi kehendak Allah, yaitu kasih, orang hidup dalam kasih-Nya dan mengalami kasih Allah dalam hidupnya ya. Baik. Ya, terima kasih Romo. Ya, Romo, dalam sama-sama. bulan September ini kan bulan Kitab Suci nih Romo. Oh, iya. Apa pesan Romo kepada para pendengar yang terkasih kiranya dalam bulan Kitab Suci ini Romo? Oh iya, dalam bulan Kitab Suci ini tanggal 10 ya. Jadi Iya. ya baik. Eh, kita berangkat dari ini, dari apa, Mazmur tanggapan tadi, singkirkanlah penghalang Penghalang sabdamu, sabdamu. cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Jalanmu. Mohonkanlah pada Tuhan, saya kira ya, kita layak meminta pada Tuhan supaya Tuhan menyingkirkan penghalang sabdanya. Sabda Allah itu kan kekuatan yang maha dahsyat bagi kita, mengubah hidup kita, mengubah juga keadaan kita lah. Dulu Allah menciptakan segala sesuatu dengan sabdanya. Iya. Dengan seperti itulah juga kuasa Allah dalam hidup kita. Melalui sabdanya Tuhan sanggup mengubah hidup kita dengan kuasanya, kuasa sabda Allah. Nah, agar bisa hidup kita berubah dan berdaya guna dalam kehidupan kita sekalian, dalam melaksanakan kehendak Tuhan, kita diminta tentu saja, mari kita mohonkan agar sabda Allah ini hadir dalam diri kita sekalian dan penghalangnya disingkirkan. Singkirkanlah penghalang sabdamu. Banyak penghalang itu. Pertama-tama penghalangnya adalah ego. Egoisme kita itu penghalang. Penghalang utama dalam hidup apapun sebetulnya ya, hidup bersama-sama, dalam hidup berkeluarga, komunitas, dalam hidup beriman dengan Tuhan juga. Egoisme, singkirkanlah penghalang sabdamu. Penghalang yang lain-lainnya eksternal sifatnya, oke, bukan dari dalam kita, tapi yang eksternal boleh jadi mudah-mudahan lebih mudah ditepis kalau kita di dalam punya komitmen ya, dalam diri kita punya komitmen untuk membiarkan hati kita terbuka untuk sabda Tuhan. Di bulan Kitab Suci ini kita diajak untuk menjadikan sabda Allah sungguh kekuatan bagi kita, membangun kehidupan kita, dan tidak ragu menempatkan sabda Allah sebagai kekuatan, daya Tuhan yang ingin mengubah hidup kita. Pasti Tuhan memberikan pada kita kekuatannya untuk mengubah hidup kita agar semakin menjadi berkat bagi sesama ya. Dan menjadi berkatnya itu dengan cara apa? Dengan cara sampaikanlah dalam bacaan hari ini. Sampaikanlah kalau memang mengatur sebuah teguran pada orang itu supaya dia menjadi baik. Jadi kebaikan atau kebahagiaan, sukacita itu Tuhan kehendaki tidak hanya dirasakan oleh kita pribadi, tapi oleh banyak orang, oleh semua orang. Dan tugas kita adalah meneruskan kebaikan ini pada orang itu. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu agar orang yang keluar dari kasih Allah bisa balik lagi kembali dalam persekutuan kasih Allah. Saya kira itu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi orang beriman, menyadari bahwa Allah menghendaki kebaikan, menyadari bahwa Allah menghendaki kita hidup dalam kebahagiaan, tapi kehendak bebas kita acap kali memberontak ingin mengikuti apa menjadi kehendak pribadi sebagai kebahagiaan dalam tanda kutip yang kita pahami, yang kita hayati barangkali seperti itu ya. Kebahagiaan itu kalau bebas dari tugas-tugas, kebahagiaan itu kalau saya tidak lagi dalam kungkungan penugasan ketua lingkungan dan sebagainya ya, dipahami seperti itu kadang-kadang. Baik, saya kira sabda Allah pada hari ini mengajak kita untuk lebih taat pada sabda Allah. Taat, sadar bahwa kalau Allah menegur kita lewat sesama, Tuhan menghendaki berarti kita agar hidup kita berubah dan menjadi baik, hidup baik sesuai dengan kehendak Tuhan lagi ya. Jadi kembali berada di jalan Tuhan dan butuh perjuangan, butuh kerendahan hati ya, butuh askese untuk bisa mendengar apa yang menjadi kritikan, mendengar apa yang menjadi harapan orang, butuh askese. Tidak mudah mendengarkan orang, mendengarkan sesuatu yang disampaikan pada kita meskipun baik, tidak gampang karena kita punya bayangan sendiri tentang kebaikan, tentang kebahagiaan menurut kita pribadi. Dan hari ini sabda Allah pada hari ini sungguh mengajak kita
masuk dalam sukacita Tuhan ya. Jadi kabar ini sungguh membawa kita masuk dalam sukacita Tuhan dan kabar sukacita, kabar kebahagiaan bagi kita sekalian, bahwa Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebahagiaan ya, dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dan caranya adalah dengan meneruskan kasih dan menjaga kasih sebagai atmosfer kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah kita tidak mengasihi dalam hidup kita. Dan kalau kita menegur orang, kita menegur dengan semangat kasih, dengan motivasi kasih. Kalau motivasi itu dihilangkan, berarti kita memasukkan ego kita ya. Dan halangannya justru itu, halangan untuk hidup dalam kebahagiaan akhirnya adalah ego kita. Dan kita menghendaki sukacita itu dirasakan oleh kita saja ya, tidak mau menegur orang. Nabi Yeskiel, dalam kitab Yeskiel tadi dikatakan kita yang salah kalau nggak menyampaikan teguran, karena kita pasti menghendaki agar kebahagiaan kita rasakan saja, orang itu nggak mengalami berkat Tuhan ya, seperti itu. Dalam bacaan Injil juga sama seperti itu. Jadi penegasannya Yesus sampaikan pada kita sekalian agar kita mau menjadi pribadi yang digunakan Tuhan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain, agar orang itu juga mengalami sukacita dalam hidupnya ya. Terima kasih Romo. Baiklah para pendengar terkasih dan pemirsa Hidup TV, kiranya cukup sekian jumpa kita hari ini. Maka Romo Robertus Agung Suryanto dan saya Bernadette Marita undur diri di hadapan Anda. Sekarang kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Agung. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang membahagiakan kami, membawa kami pada sukacita dan kehadiranmu di dalam kasih yang penuh dalam kehidupan kami. Kau menghendaki agar kami hidup dalam komunitas kasih-Mu, agar kami sekalian hidup dalam kesatuan Allah Tritunggal, dalam kasih-Mu sendiri yang menyatukan kami semua. Kau menghendaki agar kami juga membangun kasih persaudaraan tengah-tengah kehidupan kami, di atas segala-galanya. Engkau menghendaki kami juga agar kami mampu menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan bagi sesama kami. Karena itu ya Tuhan, gunakanlah kami, pakailah kami sekalian untuk boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, untuk boleh mewartakan dan menyatakan keharuman nama-Mu, kebaikan hati-Mu pada sesama kami. Hari ini kami berdoa juga ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang bertegar hati untuk mendengarkan sabda-Mu dan ajakan-Mu, undangan-Mu untuk datang kepadamu. Semoga Kau lembutkan hati mereka, Kau buka hati mereka, dan Kau utus pribadi-pribadi yang mau hadir untuk menyampaikan firman-Mu pada mereka, agar mereka boleh mengalami kasih karunia-Mu yang tak terbatas. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bersabda kepada kami melalui Yesus Putra-Mu, yang menghendaki agar semua anak-anak-Mu mengalami sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh karya kami dalam tangan dan penyertaan-Mu. Kuasailah kami senantiasa agar seluruh diri kami mewartakan kekasih dan kebaikan dalam kehidupan kami, dan semakin membawa banyak orang boleh mengalami sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian di hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli,
so